Begini rasanya orang yang dimabuk cinta, serasa dunia hanyalah milik berdua. Keren lagunya loh. Keren dan suara lu enak. Enggak sih, nggak sampai kayak yang lu ala-ala Agnes Mo, lu nggak napak tanah. Gue kuntilanak kali, nggak napak tanah. Iya. Setahu saya yang nggak napak tanah itu cuma kuntilanak. Kuntilanak. Terlepas itu settingan atau bukan, tapi kayak jujur gue sakit hati sih. Uy, Apa yang lu lihat-lihat lu? selamat datang di Pecel Podcast Edi Cadel bersama gua Edi Cadel tentunya, dan hari ini gua kedatangan tamu spesial istimewa pokoknya ini. Kayak udah martabak ya. Ada Aldi. Hai. Halo. Sehat Aldi? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih ini apa? Aktif di IG, TikTok. Masih alhamdulillah. Kemarin kamu sempat viral yang itu ya, sahur. Oh iya, sempat beberapa kali masuk stasiun televisi. Oh ya? Iya videonya. Widih, keren. Kok bisa sih? Karena momennya waktu itu pas, jadi pas bulan Ramadan kan. Nah abis sahur itu gabut kan. Coba-coba tuh bikin tipe-tipe sahur beberapa penyanyi. Langsung post di Instagram. Saat itu juga langsung banyak yang repost. Artis-artis juga banyak yang repost gitu. Oke. Jadi bisa tembus di televisi juga. Banyak berarti yang repost gitu ya. Banyak, belum akun-akun perintilan-perintilan itu banyak. Itu coba gue dipraktekin dong kemarin gimana sih? Jadi yang paling gongnya itu pas niruin sahur ala Lucinta Luna. Oh gitu. Emang lu bisa? Bisa. Coba gimana? Jangan ketawa ya. Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Ngapain? itu sih yang gongnya itu yang bikin semua orang kayak terhibur, jadi kayak nggak expect akhirnya bakalan kayak gitu loh. Itu waktu itu kamu meragain siapa aja waktu itu? Ada Madam Iyet, ada Lesti, ada Lesti juga. Bunda Rita Sugiarto. Tapi kayaknya memang kamu ngefans banget sama Lesti ya? Ngefans banget. Gitu. Ada komunitasnya gitu. Ada Lesti Lovers Indonesia. Kalau sekarang kan ada makin luas lagi karena ada Leslar sekarang. Oh ada lagi. Apalagi udah tunangan dia katanya. Iya udah tunangan nih, tinggal. Kapan nikahnya dia? Belum tahu nih. Nggak diundang? Nggak tahu. Cukup mendoakan aja dari jauh. Siapa tahu kan Lesti Loversnya diundang gitu, nggak diundang gitu. Kayaknya ada sih kalau nanti pas nikahan. Oke. Nah, gue sebenarnya gini, kenapa manggil lo ke sini nih? Karena kemarin ada yang sempat rame tuh. Gue kan sebenarnya ngikutin lo nih. Iya. Di IG, kadang di TikTok juga. Walaupun gue bukan penggiat aktif TikTok gitu. Kemarin itu ada video yang buat akhirnya jadi agak viral gitu lagi. Iya. Nah, itu kenapa kok bisa kayak gitu? Ini aku coba cari-cari videonya dulu nih ya. Mana ya videonya? Tepatnya mungkin lebih banyak yang menghujat lagi. Nah, biasa lah ya kalau netizen itu kan. Udah kebal dengan netizen. Banyak yang ngomongin bla 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 gitu ya kan. Nah ini videonya nih. Jadi tadi tuh kayak kamu nyanyi tuh ada improve kemana-mana, tapi kayak maksudnya kamu lagi halu-halu jadi Agnes Mo atau halu-halu jadi siapa? Yes. Tapi nggak nyampe nek. Ya. Jadi next kalau kamu ikut kompetisi kamu harus napak nih injak buminya. Jadi nyawa kamu ada di mana, kemampuan kamu di mana, di situ kamu kuasai. Emang dia nggak napak? Dia kayak apa sih gitu? Ya namanya orang kan punya halusinasi sendiri. Iya tapi halusinasinya kan. Iya. Gitu loh. Kenapa itu? Coba aku pengen dijelasin dulu deh. Sebenarnya kayak mungkin maksud dia itu kayak kita tuh harus menjadi diri sendiri. Tapi mungkin cara penyampaiannya dia itu mungkin kayak lebih ke menjatuhkan banget gitu menurut aku ya. Gue tahu dia berkomentar kayak gitu mungkin buat gue lebih semangat, lebih belajar lagi. Tapi kayak
terlepas itu settingan atau bukan, tapi kayak jujur gue sakit hati sih. Sakit hati. Dia bilang kayak gitu. Emang dia ngomong gimana sih? Dia bilang lu itu kalau ikut kompetisi nyawa lu tuh harus napak dulu. Gue udah napak tuh. Ini yang ngomong siapa ini? Kan banyak jurinya waktu itu nih. Ada si Ivan Gunawan, ada si Iyeth Bustamin, kalau nggak ada salah ada si siapa lagi namanya? Ayu Ting-Ting juga dan sebagainya. Gua nggak hafal sih karena gua jarang ngikutin. Gua ngeliat aja sih sempat rame gitu loh. Itu yang bilang Kak Igun. Ivan Gunawan. Dia ngomong gimana? Jadi kayak lu tuh ekspektasi lu tuh di atas katanya di sini. Tapi lu tuh nggak nyampe katanya gitu. Kayak lu tuh ala-ala jadi Agnes Mo tapi lu tuh nggak nyampe. Padahal gue sama sekali kayak nggak menirukan orang lain di situ. Kayak gue walaupun sebenarnya itu lagu yang dikasihin ke gue itu adalah bukan lagu yang sesuai karakter gue dan itu nggak ada di list sama sekali. Itu memang lagu dipilih sendiri dipilihkan. Oh, dipilihkan. Nah, padahal aku tuh udah ngirimin sekitar 20 list lagu. Nah, tapi di situ nggak ada sama sekali yang masuk yang harus aku nyanyikan gitu loh. Jadi itu di luar dari list yang aku kasih lagunya. Itu memang challenge atau gimana sih ceritanya tuh? Mungkin namanya kompetisi memang harus challenge ya, tapi kayak bener-bener jauh dari karakter aku gitu loh. Jadi kayak yang tadinya nama aku itu bagus, tapi setelah aku nyanyiin lagu itu jadi orang kayak kok Aldi suaranya jelek sih di TV gitu. Masa bagus di TikTok doang, masa bagus di sosmed doang. Nah, betul. Itu kan banyak yang komen kayak banyak, gitu banyak tuh. banget. Itu banyak banget. Aku sampai nggak berani buka kolom komentar video aku yang kemarin waktu kompetisi itu. Gara-gara itu. Jadi kayak kebanyakan efek sih di TikTok katanya gitu. Padahal di TikTok itu kayak bener-bener murni suara kita karena tanpa efek apapun gitu loh. Aku juga jarang sih main TikTok jadi nggak ngerti sih efek. Emang ada efek-efek editan suara gitu ya di TikTok? Kalau di TikTok sih adanya lebih efek-efek funny kayak suara jadi cipmung. Nah, itu namanya editannya gitu loh. Tapi kalau misalkan nyanyi ya real suara kita kayak gitu. Gitu loh. Jadi katanya kamu sampai sempet ya kayak frustasi gitu iya, kan. Sempet dapat komentar kayak gitu. Sempet sakit hati banget. Mungkin tujuan dia baik ngomong kayak gitu, tapi menurut aku sih salah aja penyampaiannya gitu. Di satu sisi kan ya aku juga bingung juga ya, emang dia penyanyi? Nggak tahu. Ya Ya, buktinya dia jadi expert di situ, jadi juri situ, mungkin dia penyanyi gitu. Ya, tapi mungkin kalau dia ngomentarin tentang penampilan kostum lu lebih cocok kayaknya. Yes. Betul. Karena kan yang gua tahu tuh Igun kan expert di apa lagi namanya kostum busana busana gitu ya kan. Tapi dia ngomentarin tentang nyanyi lu. Gitu ya kan. Kalau juri lain emang gak ada yang ngebela lu gitu? Bukan lebih mengapresiasi kalau juri yang lain kayak Ayu Ting-Ting, Madam Iyeth itu lebih mengapresiasi sih, mungkin penyampaiannya itu lebih nyampe gitu loh, lebih baik penyampaian memberi nasihatnya gitu loh, masukannya. Enggak kayak sampai kayak gitu, enggak sih. Enggak sampai kayak yang lu ala-ala Agnes Mo, lu enggak napak tanah. Gue kuntilanak kali. Enggak napak tanah. Setahu saya yang enggak napak tanah itu cuma kuntilanak. Tengah malam ya kan. Enggak napak tanah. Nyanyinya waktu itu enggak malam enggak? Bahkan waktu itu tuh mendadak urutan tampil aku tuh diubah. Oh gitu. Padahal awalnya aku tampil itu urutan 2. Urutan 2 apa? Jadi aku tampil urutan ke-6. Jauh banget. Emang punya impact apa kalau seumpamanya urutannya kemudian tiba-tiba diganti gitu? Karena kan udah spirit nih di awal nih. Tiba-tiba gitu. udah semangat kan. Terus tiba-tiba diundur. Jadi akhir kan jadi kayak ya make upnya luntur lah, walaupun ditacap ya kan, kayak semangatnya juga udah beda lagi, ngantuk kan karena udah makin malam gitu. Tapi menurut gua sih ya tetap ambil positifnya aja lah ya. Karena ya mungkin dia punya tujuan bagus gitu ya kan. Ya, setiap penyampaian itu kan ya kadang kita beda-beda pandangan ya kan. Tapi ya nggak perlu juga sampai harus ibaratnya ngedop gitu ya kan. Nah,
Karena kan waktu itu kalau nggak salah kan lu sempat nyanyi lagu ciptaan lu juga tuh. Iya. Dan itu dapat apresiasi dan nilai positif gitu kan. Iya, bahkan apa namanya, dikasih judul oleh Madam Iyeth Bustami. Beliau Tuh. sangat mengapresiasi lagu itu. Apa dikasih judul apa namanya? Langkahi Mayatku. Widih, semangat nih. Bahkan gara-gara aku nyanyi lagu itu di audisi, ada salah satu label yang lirik aku. Keren. Berarti lu nggak perlu lagi audisi dong. Iya kan? Alhamdulillah. Udah jadi artis beneran lu. Punya lagu. Single lu. Alhamdulillah. Biasa. Itu karena faktor ngelihat lu di situ. Di momen itu. Iya, mereka kayak kita tahu kamu tuh punya talenta, kamu tuh punya bakat. Cuman tempat kamu bukan situ. Mungkin kamu lebih bersinar lagi kalau kamu sama kita gitu. Iya, karena gini, mungkin aku sampaikan sedikit ya. Jadi label yang ngambil si Aldi ini, ngelihat lagunya Aldi sampai dikasih judul sama Iyeth Bustami itu kan, itu label yang selama ini juga punya hubungan baik sama saya gitu kan. Makanya dia, Bang Edi ini ada salah satu talent yang kemudian kemarin sempat gagal, kemudian sempat ngedrop. Nah, kita coba untuk support, kita hargai karyanya. Makanya gue undang Aldi ke sini. Iya. Nah, itu tapi maksud gue sekarang nih lagu lu diambil label nih. Diambil label. Ciptaan aku sendiri dan dinyanyiin sama aku sendiri. Keren. Katanya sih itu ya. Duet sama siapa? Om Henry Lamiri. Om Henry Lamiri ini nggak main-main loh. Berarti betul-betul serius untuk apa ya, menghargai dan mensupport karya lu gitu loh. Iya. Nggak apa-apa lu kemarin mungkin ya kita nggak bisa juga ya ngejudge gitu ya. Gayanya orang kan beda-beda. Iya. Tapi mungkin ya ini menurut lu mungkin sosok artis besar, nama gitu kan, mungkin yang lu harapkan adalah bisa memberikan membangun gitu kan ya. Tapi jangan ambil sisi negatifnya aja, tapi positifnya mungkin dia memacu kamu lagi untuk ini kan. Buktinya dari komennya dia yang kemudian rame, akhirnya ada label kan, ada label yang melirik, ada label yang menilik dan ngambil, dan itu nggak main-main, langsung diduetkan sama Om Henry Lamiri. Om Henry Lamiri gitu loh. Itu master Vionis itu ya. Luar biasa. Dan judulnya Langkahi Mayatku. Dan itu jadi apa ya? Jadi sejarah juga gitu loh. Jadi sejarah juga kalau seumpamanya lagu lu itu lu langsung tiba-tiba diduetkan dengan orang yang sangat terkenal. Banyak loh artis yang kemudian itu bareng sama dia. Nggak sedikit. Aku aja kayak sampai nggak nyangka gitu. Pantas gitu aku diduetin sama Om Henry. Nah, aku coba pengen penasaran sih sebenarnya. Lagunya kayak mana sih? Boleh didengarin sedikit nggak? Boleh. Coba nyanyinya gimana? Sayangku, cintaku, kasihku, jiwaku, ragaku, semua untukmu. Takkan ku biarkan orang lain kan menyentuhmu. Langkahi mayatku, begini rasanya orang yang dimabuk cinta. Serasa dunia hanyalah milik berdua. Keren lagunya loh. Keren, dan suara lu enak. Kalau menurut gue ya, komennya saya nggak tahu ya, mungkin karena faktor lagu itu nggak terlalu lu kuasai gitu ya. Jadi kemudian akhirnya lu gagal di kompetisi. Kan kompetisi emang kayak gitu kan. Kayak gitu. Ya ada challenge-nya gitu loh. Tapi kalau dengar suara lu enak. Ya ini tanpa editan lo, nggak perlu diedit kayak gini ya. Ini suaranya murni nih. Enak. Lagu lu juga enak. Makanya waktu itu Iyeth Bustami akhirnya apa ya? Kasih judul dan seneng banget kan. Iya. Bahkan Ayu Ting Ting kaget loh. Juga suka. Keren. Kan waktu audisi itu sempat mau dikasihin ke Ayu Ting Ting juga. Oh iya.
Iya. Mau dibeli atau gimana? Aku yang ngasih. Oh rencana lu mau ngasih. Tapi Ayu Ting Tingnya mau? Mau. Oh iya? Apa namanya, tapi ya mungkin apa namanya, lagunya ini udah melekat di aku mungkin. Jadi tetap aku yang nyanyiin. Tapi sebelumnya memang ada omongan gak sih sama Ayu Ting Ting kalau waktu di audisi ada mau diambil? Enggak, itu Ayu Ting Tingnya yang mau ngambil atau memang gimana? Jadi kan ditanya, ini lagu ini kamu kasih ke siapa katanya. Buat ke Ayu Ting Ting kataku gitu. Nah, kenapa kamu bisa kasih ini ke Ayu Ting Ting katanya? Karena Kak Ayu itu kan penyanyi dangdut kekinian gitu, dan ini lagunya juga mungkin pas buat dia gitu. Waktu kemarin. Tapi abis itu kamu nggak ada lagi dihubungin untuk betul-betul lagu itu boleh nggak aku ambil gitu. Ya tapi akhirnya kamu nyanyiin sendiri karena udah diambil sama label kan. Salut gua kan itu. Ya. Thank you. Mantap. Jadi rilisnya kapan rencana? Sebenarnya udah rilis sih. Sudah rilis? Udah. Di 13 Nadi Musik? Iya. Di channelnya 13 Nadi Musik ya? Musik. Nah buat yang mau dengar lagunya Aldi, udah langsung aja ke mana? Ke channel YouTube-nya 13 Nadi Musik. Dengerin lagunya Langkahi Mayatku. Tapi serem loh judul lagu. Tapi berbanding terbalik sama liriknya. Hah? Judulnya serem tapi berbanding terbalik sama liriknya. Kenapa begitu? Liriknya itu kan kayak berupa pujaan gitu kepada seorang kekasih gitu. Kalau kita udah cinta, udah sayang sama seseorang itu kan kayak kita rela memberikan apapun buat orang tersebut gitu. Terus kalau ada misalkan orang lain yang deketin seseorang tersebut, kekasih kita itu, langkai dulu mayatku. Laki banget. Laki banget. Iya, dari lagunya aja udah laki banget loh. Yang bilangin lu alay ya, nggak pakai lah. Serius. Gua ngeliat di kolom, wah alay lah, kayak macam apa ya, ngomong banci lah, bencong. Itu emang gaya lu emang kayak gini atau gimana sih? Emang gue kayak gini, nggak dibuat-buat, kayak ngondeknya natural aja gitu. Ngondek. Itu sejak kecil memang atau gimana sih? Jadi kan sejak kecil kan aku diurus sama nenek aku. Bapak dulu almarhum bapak itu kerja di luar kota, mama di luar negeri gitu. Jadi aku tinggal sama nenek sama kakek. Nah jadi otomatis karena aku deketnya sama nenek, jadi kayak lebih feminim gitu, lebih agak feminim. Karena biasa sama nenek. Gitu. Emang nggak punya teman laki apa? Punya, tapi itu sering banget dibully di sekolah. Dibulinya gimana? Ya gitu, bencong lu katanya. Karena gue lebih nyaman temenan sama cewek. Oke. Tapi ya apa adanya ini aja khas lu kalau menurut gue sih. Ini khas lu gitu. Kayak Keanu gitu kan. Ya udah, dia laki kok. Ya kan? Di belakang itu saya nggak tahu banget gitu kan. Tapi memang gaya modelnya kayak gitu. Iya, natural aja gitu. Kayak ya emang ya gue kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan ada salah satu followers yang baru lihat gue gimana ngomongnya gitu kayak mereka kadang nge-DM kayak gini, kelihatan aslinya. Ya emang gue aslinya gimana? Kan emang kayak gini. Nggak dibuat-buat. Maksudnya DM-nya kelihatan aslinya maksudnya gimana tuh? Kayak cara ngomongnya gitu. Cara ngomongnya gue kayak gini nyablak gitu. Terus kayak mulai kelihatan aslinya. Dan emang gue pertama muncul juga udah kayak gini gitu. Nggak dibuat-buat. Iya. Coba tunjukin kalau soal laki lu gitu. Kalau malah bisa nggak kayak laki? Bisa. Coba. Uy, apa yang lo lihat-lihat lo? Widih, laki banget. Cocok udah jadi iklan ini angkat besi. Angkat beban hidup. Beban hidup. Aku dengar kamu lihat sebenarnya katanya dari apa Ketapang Kalbar. Iya, Aku dulu pernah tinggal di sana loh. Oh pernah? Pernah Aku udah berapa ya? Hampir 2 tahun aku di sana itu. Di Ketapang. Jauh juga merantau. Iya, kan itu bahasanya Melayu kan? Melayu. Awam ya kan? Awam. Kamu di Ketapang berapa lama di Ketapang? Jadi aku kan lahirnya itu di Banten sebenarnya. Terus karena satu dan lain hal keluarga juga ekonominya memburuk di sana. Jadi kita ikut program transmigrasi ke Kalimantan Barat di Ketapang. Nah, aku sekolah dan besar mengenal seni itu di sana. Di Ketapang, Kalimantan Barat.
Oke. Terus pada tahun 2017 bapak udah duluan pergi. Nah di situ mau nggak mau karena aku punya adik, aku tuh harus kayak bahagiain mereka gitu. Aku tuh harus jadi tulang punggung. Makanya aku bisa sampai ke Jakarta, beraniin diri sendiri ke Jakarta tanpa keluarga dengan ongkos aku sendiri. Ya buat mereka gitu. Aku ngejar impian aku, nyanyi ikut audisi sana sini walaupun ditolak. Ya itu demi keluarga aku gitu. Kamu tahun berapa ke Jakarta? Tahun 2019. 2019. Dan itu aku selama 2 tahun sampai sekarang aku belum pernah pulang kampung. Tapi masih sering kontak? Masih sering kontak. Oke. Jadi selama kamu di Jakarta ngapain aja? Aku dari pertama kali ke Jakarta itu udah macam-macam kerjaannya. Kayak jadi cleaning service pernah sekitar setahun gitulah. Nah, terus jadi telemarketing asuransi setahun. Cocok lah kalau telemarketing ya. Karena pinter ngomong. Widih. Terus karena pandemi di PHK kan dari asuransi. Terus aku banting setir ke sosmed, ke Instagram, TikTok. Kalau YouTube sih emang udah dari 2019. Udah cover. Nah. Oh cover lagu. Nah terus pas aku main Instagram nih kan masa pandemi itu awal-awal. Dan alhamdulillah ada satu video yang viral gitu loh. Dan akhirnya aku bisa dapat banyak followers, dapat endorse gitu. Oke. Nah, kamu kan harus ninggalin keluarga, kemudian ke Jakarta dan sebagainya gitu ya kan. Dan aku ngeliat nggak sedikit loh followersmu di IG. Alhamdulillah. Di TikTok juga banyak ya? TikTok udah 100k lebih. Itu udah ngasilin duit semua? Lebih ke kalau TikTok aku itu kayak lebih ke endorse sih. Oh, Instagram juga endorse. Udah bisa ngirim-ngirim lah ke kampung ya? Alhamdulillah dikit-dikit. Keren. Ya harus kayak gitulah, tetap semangat gitu kan. Tapi aku pengen tahu, kamu memang naluri nyanyimu itu ibaratnya jiwa musik ya? Jiwa musik itu memang ada keturunan dari papa, mama atau gimana sih? Kalau untuk seni itu dari nenek. Nenek lu penyanyi atau gimana? Nenek dulu sinden. Oh nyinden? Iya. Berarti orang Jawa dong? Sinden dari Banten sih. Oh sinden Banten ya? Sinden Banten Jawa sih? Kayak lebih ke bahasa Indramayu gitu, Indramayu Jawa Barat. Jawa Barat. Nah kayak gitu bahasanya. Jadi kalau setiap beliau ada job di mana, kan pewayangan tuh kan, setiap ada pewayangan di mana gitu, aku tuh sering dibawa sama beliau di panggung, tidur di panggung, di bawah gong. Oh ya? Kalau lagi perang sampai kaget, cak gitu kan. Emang ada perangnya? Ada kan kalau sama wayang kan ada perangnya. Oh gitu. Perangnya wayang, cuma musiknya rancak kan. Oh. Jadi sering kaget. Tapi nggak jantungan sih? Nggak jantungan. Malah jadi penyanyi sekarang, terbiasa bawa-bawa. Tapi sinden kan jauh banget sama dangdut. Jauh. Kenapa kamu suka dangdut? Mungkin kayak darah seninya mungkin emang mengalir, tapi beda aliran, maksudnya beda genre gitu. Nah gue tuh mulai suka dangdut itu gara-gara Lesti waktu ikut kompetisi pertama kali tahun 2015, dia masih lugu, masih ikut audisi. Itu saya mulai menyukai dangdut dan saya coba pernah nyumbang lagu di salah satu nikahan tetangga. Nah coba nyanyi, ternyata orang kayak, ih suara Aldi bagus ya katanya. Ini kata orang yang bukan kata gue. Nah terus setelah aku nyanyi, aku langsung dihubungin sama yang punya musik. Aldi, kamu nyanyi sama musik kita ya katanya gitu. Kayak itu coba-coba loh. Kayak nggak expect aja kalau bakalan diapresiasi sama mereka gitu. Waktu di kampung. Oke. Berarti pernah jadi artis kampung juga lo ya? Pernah panggung ke panggung. Pernah jadi awalnya itu waktu di sekolah itu jadi vokal hadroh. Vokal hadroh. Ini itu Islami itu ya? Iya Islami. Aku kan sekolah Madrasah Aliyah Negeri.
Oke, di Ketapang. Iya, Madrasah Alia Negeri 2 Ketapang. Oke. Nah, pernah menang lomba juga, festival hadroh 2 kali. Dan lu yang nyanyi, Iya, bukan gendangnya ya? bukan. Gimana gendang Coba, nyanyi, Bang? ya kalau gendang ado kan Heeh. mukul gendang gini kan? Hmm. Kasidah gitu kan? Itu hadroh beda. Kalau kamu nyanyi hado, masa sih bisa hado? Bisa. Coba nyanyi dikit deh. Nyanyi hado yang pernah kamu juara itu di Ketapang. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi Allah anta babullahi mu'tamadi. Keren, sama di kan harus disambung gitu kan. Ada yang nyaut kan? Abi dunia ya wa akhirati Allah ya Rasulullah hud biyadi. Asik loh. Gua nggak setuju nih kalau dibilang suara lu ngapak atau melayang kayak. Enggak, gue nggak setuju. Pokoknya enak banget ini Aldi. Ya aku support lah. Tapi aku pesan sama Aldi sih. Apapun komennya orang, ketika bicaranya negatif, tetap jadikan itu sebagai pecut buat kita untuk membuktikan kita masih lebih bisa gitu ya. Jangan buat diri kita jadi drop. Tapi kalau ada pun pujian, jangan sampai buat kita jadi takabur. Iya. Gitu. Karena pujian pun bisa menjatuhkan kita. Tapi hinaan atau bulian ataupun komen-komen negatif itu lebih bisa membangun kita. Jadi motivasi. Betul, karena kebanyakan orang sukses atau bangkit itu karena hinaan. Gitu. Yes. Aldi. Betul. Ya. Jadi sukses terus buat Aldi. Amin. Ya, semoga lagunya booming. Amin paling serius. Jangan lupa ditonton. Ya, di channelnya 13 Nadi ya. Langkahi mayatku. Langkahin dulu mayatku. Waduh, semoga banyak penggemarnya. Amin. Dan sukses juga di dunia industri musik Indonesia ya. Amin ya. Ini pendatang baru, bukan bilang kamu sebagai orang yang ikut kompetisi lagi, iya. Udah enggak. Kamu sebenarnya kan orang ikut kompetisi biar nanti ada label yang tertarik kan. Betul. Buat kamu dengan kejadian kemarin yang sempat viral, sempat rame, bahkan lu dibully sama orang. Yeah. Tapi ada orang yang kemudian ngelihat talenta kamu gitu loh, mengapresiasi bahkan sampai nge-project untuk ngebangun lagu lu. Itu luar biasa gitu. Itu pesan yang penting maksud saya. Bahwa nggak selamanya kok orang ngelihat kita itu jelek ataupun negatif, karena negatif dan positif itu sebenarnya hal yang wajar. Iya, kita hidup gitu. Mau kayak apapun pasti ada aja orang yang nyinyir gitu kan, kemudian ngejelek-jelekin kita, nggak suka dengan kita. Aku tuh kalau misalkan udah mulai down tuh kayak, aku kan pernah ketemu sama Lesti di salah satu podcast. Dede Lesti tuh pernah bilang, buat apa kita mikirin orang yang nggak suka sama kita? Kita tuh fokus aja sama orang yang suka sama kita, katanya gitu. Toh orang yang nggak suka sama kita juga nggak mikirin kita gitu. Keren. Selalu ingat itu sih. Betul. Ya udahlah, pokoknya semangat terus ya. Kita tunggu lagu-lagunya, bahkan albumnya. Amin. Ya, semoga sukses dan tetap semangat ya. Amin. Makasih Bang.